yang berani buat bikin doa? Oh ya boleh. Ayo boleh siapa aja? Mau cewek mau cowok kalau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khaza'ini wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi ya Arindi bil Fatihah ya Rabbi. Kamu wafal qalbi wa nuri asrarillah. Ya Rabbi ya alim bihalim ilmu yuni ansuri. Anta abil muradi fatin ya Rabbi suri. Alhamdulillah sudah selesai berdoanya. Perkenalkan, kalau yang masih ingat nama saya Kak Kevin Pramaindra. Di sini ada nama saya. Jadi saya di sini akan mengajar tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Kemarin kita udah sedikit bahas tentang bimbingan dan konseling. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu bimbingan atau itu konseling? Ada yang masih ingat nggak? Nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa ulas kembali apa itu bimbingan dan konseling. Oke, sebelum masuk ke materi, aku mau ngucapin makasih banget buat teman-teman semua yang udah hadir di sini, yang mau belajar bareng-bareng sama kita. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Kelihatan nggak tulisannya? Jelas kan? Jelas ya. Oke. Jadi ini konsep dasar dari bimbingan dan konseling. Nah, kata bimbingan dan konseling terjemahan dari bahasa Inggris, guidance and counseling. Siapa di sini yang bisa bahasa Inggris? Bisa? Iya. Oke, jadi ini kata guidance dan counseling itu dari bahasa Inggris ya. Guidance itu berarti artinya membimbing, dan counseling itu artinya counseling. Kedua kata ini memiliki makna yang berbeda sesuai dengan sudut pandang dan titik sekolah mereka. Jadi dari dua kata ini, bimbingan dan konseling ini memiliki konsep yang berbeda walaupun mereka masih satu keterkaitan. Ini dia, kita masuk ke pengertian bimbingan. Apa sih bimbingan itu? Secara etimologis, kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Itu kata kuncinya ya. Bimbingan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya secara umum,
bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kalian mau nyebrang, bisa dibimbing. Kalau misalnya kalian bingung ya, biasanya kan sudah minta advice sama minta saran ya sama saudara atau sama teman. Itu termasuk dalam bimbingan, ya. Bimbingan merupakan upaya untuk memberikan arahan dan bantuan kepada individu agar mampu mencapai tujuan tertentu. Kayak misalnya tadi kalian mau nyebrang dari titik A sampai titik B, tapi kalian bingung, ya kan? Kalian bisa minta tolong sama orang agar dibimbing sampai ke titik tujuan kalian. Kira-kira dapat dimengerti nggak? Maksudnya apa itu bimbingan? Atau terlalu sulit untuk dimengerti? Ngerti ya, paham ya? Paham ya? Oke. Dalam lingkungan pendidikan, bimbingan membantu siswa memahami diri mereka sendiri, mengenal lingkungan sekitar, dan serta membuat pilihan yang tepat terkait pendidikan dan karir. Kayak kemarin kita sempat ngobrol sama kelas 9 ya, kayak misalkan kalian bingung mau kemana, itu kalian bisa dibimbing oleh kita sebagai guru bimbingan dan konseling. Sebelumnya ada yang mau nanya nggak tentang apa itu bimbingan, apa itu konseling? Bimbingan dulu deh, apa itu bimbingan? Ada yang bingung nggak? Apa sih bimbingan itu? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, ini ada statement dari beberapa ahli. Jadi aku ngomong di sini nggak sembarangan karena ada teori-teori dari beberapa ahli. Misalnya menurut Frank Parson dalam Prayitno. Jadi kalau kalian belum tahu, Prayitno ini dia itu bapaknya bimbingan dan konseling. Jadi dia itu banyak menemukan atau mencetuskan teori-teori tentang bimbingan dan konseling. Mendefinisikan bimbingan sebagai bantuan bimbingan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan bimbingan itu. Jadi misalnya yang kemarin kalau misalkan bingung kan, kayak kemarin sempat nanya nih, ada yang mau jadi polisi atau mau jadi penari ya, kalau nggak salah ya. Iya pokoknya ada konsep hotel ya, masuk hotelan ya. Pokoknya ada dua pilihan gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanya sama guru bimbingan dan konseling, kalian itu bisa mendapatkan jawaban. Kalau kalian bingung di antara dua pilihan, kalian bisa mendapatkan jawaban. Terus juga ada dari menurut Muhammad Surya menggunakan definisi bimbingan sebagai berikut. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus. Jadi bimbingan itu nggak bisa sekali. Memang kita tuh harus melakukannya berkali-kali. Jadi agar orang yang kita bimbing itu mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau misalkan yang pertama itu kita paling cuma melihat karakteristik mereka aja, gimana sih cara mereka berpikir. Setelah itu kita harus memfollow up dengan cara bimbingan secara terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri. Jadi harapannya kita sebagai guru BK, kalian itu bisa menjadi lebih mandiri dan menjadi tahu yang sebelumnya nggak tahu, akhirnya menjadi tahu tujuan dan arah kalian itu mau kemana. Ini masih ada dari teori-teori ya, dari apa praktisi ya. Ya, nih tadi kan ada dua kan, ada bimbingan dan konseling. Apa sih bedanya? Ini ya, sekarang itu kita akan membahas tentang konseling. Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris to counsel, yang berarti to give advice. Ada yang tahu nggak kira-kira advice itu apa? Ada yang tahu? Ada yang boleh jawab apa itu advice? Apa? Yang cek ya soalnya? Ya betul, pintar. Siapa kamu namanya? Siapa? Hamira. Iya. Nggak itu suaranya. Almira. Iya, Almira. Pintar betul sekali. Apa itu advice? Advice itu artinya saran ya. Yaitu memberi saran atau nasihat. Seperti kata bimbingan, maka kata konseling memiliki definisi yang berbeda-beda. Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan, di mana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara. Jadi kalian ada yang tahu nggak apa itu wawancara? Kira-kira apa sih kalau misalkan aku sebut wawancara yang ada di otak kalian, yang ada di pikiran kalian, apa sih wawancara? Nah, iya betul, nanya-nanya. Misalkan kamu nanya-nanya teman kamu, tanya jawab itu
itu wawancara ya, kayak misalkan kalau kalian sering lihat di TV itu banyak acara yang dimana ada wawancaranya. Lalu wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung tatap muka antara konselor dan klien dengan tujuan agar klien itu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan dengan menggunakan kekuatan diri klien agar mampu memecahkan masalahnya. Jadi kayak tadi ya, konselor itu kalau untuk melakukan konseling kita harus melakukan wawancara. Sebenarnya banyak beberapa teknik, cuman yang paling mudah itu wawancara. Jadi kita bisa nanya ke kliennya, kalian memiliki masalah apa, dicari tahu permasalahannya. Setelah tahu, jadi konselornya itu bisa membantu kliennya itu. Jadi klien itu orang yang memiliki masalah ya. Jadi bisa membantu kliennya itu untuk memecahkan masalahnya. Nah, ini juga ada beberapa penjelasan dari para ahli, aku sebutin dua ya. Pertama itu menurut Jones tahun 1951 dalam Prayitno 2021, konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan. Jadi maksudnya di sini kalau mudah biar kalian gampang mengerti, sebagai konselor itu kita hanya memberi opsi. Kita tuh memberikan pilihan-pilihan. Misalkan, Kak, aku suka berenang, enaknya aku jadi apa ya? Seperti itu. Nanti konselor itu memberikan opsi, kamu bisa menjadi atlet, atau kamu bisa menjadi content creator tentang berenang. Jadi kita tuh hanya ngasih pilihan-pilihan aja. Nah, pilihannya di mana? Di tangan kalian sendiri. Jadi nanti itu kita hanya memberikan opsi dan kalian yang akan memilih jalan kalian mau kemana. Tapi dengan bantuan kita untuk membuka penglihatan kalian, untuk membuka pikiran kalian seperti apa sih hal-hal yang akan kalian ambil. Konselor tidak memecahkan masalah untuk klien. Jadi kayak tadi aku bilang, aku tuh hanya membantu kalian untuk memberikan opsi untuk mengambil keputusan ya, kalian sendiri yang akan memilih pilihan kalian. Konseling harus ditunjukkan pada perkembangan yang progresif dari individu untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa bantuan. Terus juga nih, menurut Petinski dalam Prayitno 2014, konseling adalah interaksi yang terjadi antara dua orang individu. Yang pastinya sudah dua orang ya, karena kalau sendiri nggak mungkin terjadi konseling. Ngomong sendiri konselor nanti. Jadi harus berdua ya, harus ada klien, harus ada konselornya. Masing-masing disebut konselor dan klien. Jadi konselor itu aku, klien itu kalian. Kalau misalkan kalian mau curhat sama aku bisa. Klien itu bahasanya klien ya. Konselor itu orang yang ibaratnya dokternya, klien itu pasiennya. Terjadi dalam suasana yang profesional, dilakukan dan dijaga sebagai alat menggunakan perubahan-perubahan dalam klien. Ini masih para ahli ya. Nah, ada yang mau tanya nggak sebelum kita lanjut ke materi pengertian bimbingan dan konseling tentang apa itu konseling yang tadi aku udah jelasin? Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Kalau nggak ada, aku lanjut nih. Kita lanjut ya. Oke, kita sekarang masuk ke pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling atau BK adalah proses pemberian bantuan yang sistematis, objektif, dan berkelanjutan untuk memfasilitasi perkembangan individu konseling agar mencapai kemandirian dan potensi maksimal. Jadi kayak tadi kita itu proses pemberian bantuan. Jadi kalau misalkan kalian bingung, kalian punya masalah, kita sebagai guru BK bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah kalian agar kalian bisa mandiri dan memaksimalkan potensi diri kalian. Terus bantuan ini diberikan oleh ahli konselor melalui interaksi tatap muka atau tidak langsung. Maksudnya apa sih Kak? Kalau tidak langsung kita bisa pakai Zoom ya. Zoom, ada tahu nggak Zoom? Atau Google Meeting? Ya, kita bisa online ya. Jadi kita atau mungkin video call WhatsApp kita bisa. Jadi nggak harus tatap muka ya. Kita bisa melakukannya secara online, secara telepon gitu. Atau tidak langsung, baik perorangan maupun kelompok. Nah, jadi apa sih yang dimaksud kelompok? Jadi kita itu nggak mesti harus berdua. Jadi bisa kayak misalkan aku konselor sendiri, kalian berlima atau berenam, asal kalian memiliki masalah yang sama. Itu nanti maksudnya konseling kelompok ya. Jadi ada konseling individu sama konseling kelompok. Kalau konseling individu itu kalian datang ke aku sendiri. Tapi kalau konseling kelompok, kalian bertiga misalkan punya masalah yang sama. Misalkan ya contohnya
kalian bertiga itu susah bangun pagi, misalkan, ya, kesiangan terus nih, ya, kalian bisa nih nanya ke aku karena kalian punya masalah yang sama, kalian bisa datang ke aku, Kak, kita bertiga nih bangunnya kesiangan terus, gimana caranya ya biar gak kesiangan, kayak gitu ya contohnya tuh. Konseling individu, jadi kalian memiliki masalah yang sama dan bisa datang ke aku untuk aku bantu kalian memecahkan masalah kalian. Ya. Untuk bantu konseling mengatasi masalah, mengembangkan diri serta merencanakan masa depan. Bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, dan interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Udah bilang ya, kalau misalkan kalian menjalani hal-hal yang kalian suka, misalkan kalian sukanya berenang, terus kalian kerjanya berenang, jadi kalian pasti akan happy kan kalau misalkan kalian suka berenang dan kalian dibayar di saat kalian melakukan berenang, itu pasti akan happy banget. Jadi penting banget untuk kalian mengetahui apa cita-cita kalian, apa yang kalian suka, itu penting banget agar kalian tidak salah menentukan jalan kalian di saat nanti kalian untuk masa depan kalian. Maksudnya nanti kan kalian harus memilih antara SMA atau SMK. Jadi kalian harus bisa memilih di situ. Kalian harus cari tahu potensi diri kalian di mana, apa kemampuan kalian. Nanti setelah itu baru kalian bisa memutuskan. Ya, ini selanjutnya apa sih fungsinya BK? Fungsi bimbingan dan konseling. Apa sih fungsinya aku di sini? Jadi yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Bimbingan dan konseling membantu individu untuk lebih memahami diri mereka, termasuk mengenali potensi, minat, serta nilai-nilai pribadi yang dimiliki. Kayak bilang, kan, kalau misalkan kalian bingung potensi diri kalian apa, kalian jagonya di mana, kalian suka di apa, nah itu bisa membantu kalian untuk memahami diri kalian sendiri. Nah, terus pemahaman ini menjadi dasar bagi individu untuk mengembangkan identitas diri dan membuat keputusan yang bijak dalam hidup mereka. Ya, tadi kan kalau misalnya kalian bingung, terus aku bantu kalian untuk kalian memilih, pastinya kalian lebih yakin akan pilihan kalian gitu. Jadi kalian nggak bingung-bingung lagi sama pilihan kalian. Nah, pertama ada yang A, pemahaman terhadap klien, yang B, pemahaman terhadap masalah klien, yang C, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Nah, terus yang kedua nih, ada fungsi pencegahan. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi pencegahan? Yang dimaksud dengan fungsi pencegahan di sini adalah fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan tercegahnya atau tidaknya individu dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam proses pengembangannya. Kayak misalnya contoh sekarang tuh banyak banget ya anak-anak seusia kalian itu yang udah mulai belajar merokok. Ini banyak banget ya. Jadi di sini fungsi kita mencegah gimana caranya kalian itu agar tidak terjerumus pada pergaulan-pergaulan seperti itu. Karena banyak banget kan, nggak harus dari pergaulan di sekolah ya. Bisa teman-teman di rumah itu juga mulai betul ya, ngajak-ngajak kayak cobain dong, ngapain dong ngikut gitu lagi. Nah, kita ini bisa membantu kalian untuk mencegah agar kalian tidak terjerumus kepada hal-hal seperti itu. Itu namanya fungsi pencegahan ya. Dengan adanya fungsi pencegahan ini diharapkan klien tercegah atau terhindar atau paling tidak diperkecil permasalahan yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan individu klien. Nah, terus ada juga fungsi pengentasan, ini yang ketiga ya. Ketika individu menghadapi masalah tertentu, bimbingan konseling berperan sebagai tempat untuk mencari solusi. Yang tadi aku udah bilang berkali-kali ya, kita kan di sini kan untuk menyelesaikan masalah yang berarti kita akan mencari solusi secara bersama-sama. Kalian mencari solusi untuk kalian, saya membantu untuk mencari solusi untuk kalian. Jadi seperti itu. Pendekatan ini membantu siswa mengatasi tantangan yang dihadapi baik secara akademis maupun personal. Akademis itu untuk nilai-nilai kalian ya, kalau misalkan kalian bingung, Kak gimana sih aku bingung banget nih belajar matematika susah banget. Nah, kalau misalkan kalian konsultasi ke kita bisa kasih gambaran-gambaran gimana sih cara kalian agar bisa belajar matematika secara baik. Nah, untuk personal, kalau misalkan kalian itu kayak kemarin bimbang sama pilihan hidup kalian, kayak misalkan kalian bingung mau selanjutnya ini mau SMA atau SMK, kita bisa bantu juga seperti itu. Lanjut, dalam kegiatan bimbingan dan konseling, upaya mengatasi masalah klien merupakan kegiatan konselor. Dalam penyelenggaraan fungsi pengentasan, para itu
mengatakan fungsi pengentasan ya itu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dalam individu. Untuk kalian yang bingung apa sih pengentasan itu? Jadi pengentasan itu penyelesaian masalah. Kalau misalkan kalian punya masalah, kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang kalian miliki. Terus yang keempat, ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini berfokus pada upaya mempertahankan kesejahteraan individu sekaligus meningkatkan keterampilan sosial dan analisis mereka. Program bimbingan konseling seringkali mencakup pelatihan untuk mendukung pertumbuhan siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak tentang fungsi BK ini? Atau kalian masih bingung-bingung apa sih fungsinya BK itu? Ada yang kira-kira mau tanya? Kalau nggak ada aku lanjut ya. Nah ini fungsi yang selanjutnya, fungsi advokasi. Mengungkapkan bahwa fungsi advokasi khususnya advokasi pendidikan memberikan pembelaan terhadap siswa yang mendapat perlakuan yang bertentangan atau melanggar hak-hak pendidikannya. Dengan fungsi advokasi itu hak-hak pendidikan itu diupayakan untuk ditegakkan. Jadi fungsi kita biasanya sekolah itu punya kebijakan itu peraturan ya. Jadi kalau misalkan kalian nakal banget melewat batas, biasanya itu ada hukuman dari sekolah yang dimana kalian akan dikeluarkan dari sekolah. Misalkan contohnya kalian buat laki-laki ya, biasanya tawuran ya. Kalau misalkan kalian tawuran itu kalian bisa di DO dari sekolah. Nah fungsi dari guru BK itu sendiri, kita itu akan mencoba untuk mempertahankan anak yang bermasalah ini. Kita akan bilang kepada kepala sekolah gimana caranya agar anak ini tidak dikeluarkan dari sekolah. Karena sebagai guru BK kita sangat amat memikirkan masa depan anak tersebut. Walaupun anak tersebut nakal, tapi kita harus memberikan setidaknya kesempatan anak tersebut berubah. Jadi kalau misalkan kalian dikeluarin, gampangnya kalian itu dikeluarin, kita sebagai guru BK akan memperjuangkan kalian gimana caranya kalian bisa tetap sekolah di sekolah tersebut. Seperti itu fungsi dari guru BK ya. Jadi kalian jangan anggap guru BK itu polisi sekolah. Kalian jangan anggap guru BK itu musuh kalian di sekolah. Karena faktanya guru BK itu yang akan membantu kalian di saat kalian kesulitan. Ya, jadi jangan pernah mikir lagi ya kalau guru BK itu polisi sekolah. Kalau misalkan kalian dengar teman kalian, itu si A dipanggil sama guru BK, pasti ada masalah ya. Nggak selalu ya. Jadi kalau misalkan kalian curhat tentang masa depan kalian pun bisa di guru BK seperti itu. Nah, ada selanjutnya asas-asas itu kayak kode etik ya. Kalau kalian tahu kode etik, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi gampangnya asas kerahasiaan itu cerita yang kalian ceritakan kepada aku, kepada guru BK itu nggak akan disebarluaskan ke orang lain. Jadi di antara kamu dan guru BK aja. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian cerita ke guru BK tentang hal-hal yang menurut kalian aib buat kalian, cerita itu nggak akan bocor kemana-mana. Karena di BK itu ada kode etik atau asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Artinya di mana kalian melakukan konseling itu atas kemauan kalian, bukan karena keterpaksaan ya. Jadi kalian harus mau dulu, jangan karena teman kalian itu ikut aja konseling, jangan ya. Itu kalau kalian mau ikut bimbingan konseling atas kemauan kalian sendiri, jangan karena paksa orang lain. Asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu kalian harus terbuka sama diri kalian. Kalian harus terbuka sama guru BK kalian. Jadi kalian ceritain yang sebenar-benarnya, jangan tutupi, agar guru BK kalian bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan kalian. Terus ada asas kekinian, ada asas kenormatifan, asas kemandirian. Jadi setiap guru BK itu memiliki harapan agar kalian setelah melakukan konseling, kalian itu bisa lebih mandiri terhadap diri kalian. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi itu tujuan dari bimbingan dan konseling ya. Kalian bisa lebih mandiri setelah kalian mengikuti proses bimbingan dan konseling. Ada asas kegiatan, asas kedinamisan, dan asas keterpaduan, asas karya, dan asas. Nah, ada yang mau nanya nggak kira-kira sejauh ini? Kamu mau nanya? Yang laki-laki yang mau nanya?
pertama itu dari tujuan BK itu apa sih? Ada pengembangan diri. Bimbingan konseling membantu individu mengenali dan mengembangkan potensi mereka. Pemahaman terhadap diri sendiri ini berkontribusi pada peningkatan rasa diri dan identitas yang lebih kuat. Misalkan kalian tahu kalian mau milih apa, kalian mau ke SMA kah, kalian mau ke SMK kah, kalian tahu bakat-bakat kalian, pasti kalian akan lebih percaya diri untuk memilih pilihan kalian. Seperti itu. Terus yang kedua, dukungan emosional. Layanan bimbingan konseling menjadi tempat bagi siswa untuk mendapatkan dukungan emosional ketika menghadapi stres atau masalah pribadi. Hal ini membantu individu mengelola emosi mereka dengan lebih baik dan meningkatkan kesehatan mental. Misalkan kalian lagi sedih, misalkan kalian lagi galau, ya itu kalau misalkan kalian cerita, terus teman kalian menanggapinya dengan baik, pasti kalian ngerasa ada yang mendukung kalian. Kalian ngerasa kalian tuh nggak sendiri. Itu yang namanya dukungan emosional. Selanjutnya ada peningkatan keterampilan sosial. Melalui program bimbingan individu belajar keterampilan sosial yang penting untuk berinteraksi secara efektif. Program ini meliputi komunikasi yang baik, kemampuan membangun hubungan sehat, dan kolaborasi dengan orang lain. Nah, contoh kemampuan membangun hubungan sosial yang tidak sehat itu seperti apa sih? Misalkan kalian dibully, kalian pasti menutup diri, kalian malas datang ke sekolah kan? Kalau misalkan kalian dibully, tapi kalau misalkan kalian tidak dibully, kalian sehat-sehat aja, baik-baik aja, pasti kalian kan akan membangun pertemanan yang banyak gitu. Kalian punya teman besar, di sini. Tapi kalau misalnya kalian dikucilkan, kalian dibully, pasti kalian akan menutup diri. Kalian nggak akan mau berteman sama orang lain karena kalian sudah tertekan duluan. Ya. Terus selanjutnya pengambilan keputusan yang tepat. Bimbingan konseling menyediakan informasi dan perspektif yang membantu siswa dalam keputusan terkait pendidikan, karir atau aspek kehidupan lainnya. Tadi udah sering aku bilang, kalian kalau misalnya kalian tahu tujuan kalian mau kemana dengan bantuan bimbingan dan konseling, pasti kalian lebih yakin atas keputusan kalian yang akan kalian ingin ambil, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada pencegahan masalah. Yang tadi aku udah bilang, kalau misalkan kalian punya teman yang ngajakin kalian rokok, kalian ngajakin kalian nakal, ngajakin kalian hal-hal bandel, itu bisa dicegah dengan adanya guru BK. Jadi guru BK itu bisa mencegah kalian agar kalian tidak terjerumus pada pergaulan bebas, gitu ya. Selanjutnya fasilitas karir. Bimbingan konseling juga berperan dalam membantu individu merencanakan karir. Ya tadi saya bilang juga, kalian mau kemana, kalian misalkan mau jadi guru kah, kalian mau jadi artis kah, sukanya kalian apa, kita bisa gali dan kita bisa bantu kalian untuk membantu kalian memilih tujuan karir kalian. Nah, terus untuk kesadaran, melalui berbagai program, siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Kesadaran ini mendorong mereka untuk mengadopsi kebiasaan yang mendukung kesejahteraan mereka secara psikologis. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Apa itu pengertian BK? Apa sih konseling? Apa sih bimbingan? Gimana sih Kak cara aku mau menentukan aku tuh mau kemana ya? Aku mau ke SMA atau ke SMK ya? Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Kalau mau tanya bisa angkat tangan. Kamu nanya? Oh. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Kira-kira ada yang bingung-bingung nggak? Kalian nanti mau kemana nih? Kira-kira mau ke SMA atau mau ke SMK? Yang lagi mau ujian nasional ya, kan pasti kan kalian akan dihadapkan sama dua pilihan nih, mau ke SMA atau ke SMK. Ada yang mau tanya kira-kira? Ada yang mau tanya nggak? Dua pertanyaan aja deh, dua pertanyaan kira-kira. Ada yang masih bingung nggak? Sama pilihan, iya mau nanya apa? Ada yang mau nanya? Gak apa, tanya aja. Ada yang mau tanya? Ya? Mesti nanya. Yang berani nanya nanti aku jajanin buat 2 orang. Nah langsung tuh
angkat tangan. Takdir ya. Kamu, tadi siapa namanya? Almira. Boleh, kamu mau nanya apa Almira? Gimana cara mengatasi stresnya kalau kita tuh kalau ngadepin PKA? Ujian ya? TK itu ujian ya? Biasanya, emang kalau misalkan ujian itu kan bikin stres banget ya. Kalian pasti takut kan kalau misalkan nilai kalian jelek, kalian akan dimarahin sama orang tua kalian. Nilai kalian jelek, kalian nggak bisa masuk ke sekolah yang kalian mau. Itu pasti stres banget dan akan mengganggu mental kalian. Ya, jadi menurut aku ya, sebelum kan TK itu kan udah tanggalnya ya, misalkan kayak sebulan lagi mau TKA nih, kalian bisa rancang perencanaan kalian. Kira-kira aku mau start belajar dari minggu berapa ya, misalkan 2 minggu sebelum TKA dimulai aku mau belajar habis-habisan gitu. Nah, 2 minggu sebelumnya, karena waktu cuma sebulan kan, 2 minggu, ada 4 minggu dong. 2 minggu kalian belajar. 2 minggu sebelumnya itu kalian bisa melakukan hal-hal yang menurut kalian menyenangkan. Misalkan kalian mau hangout sama teman-teman. Kamu tahu apa itu hangout? Nah, benar. Kalian bisa jalan-jalan sama teman. Kamu bisa jalan-jalan sama teman kamu, atau sama keluarga kamu, atau mungkin orang-orang yang kamu sayang, bisa kayak gitu. Atau kamu hobinya apa? Nggak tahu. Main ML, boleh tuh ikut turnamen ML. Iya, kemarin Onik juara ya? Ya, kalau misalkan kamu suka main ML, kamu boleh main ML, tapi pastiin setelah 2 minggu itu kamu nggak boleh main game lagi ya, karena kamu harus belajar. Jadi sebelum waktu yang kalian tentukan kalian kapan ingin belajar, kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian suka dulu. Dengan cara seperti itu kalian bisa mengurangi rasa stres. Walaupun rasa takut itu menghantui, seenggaknya kalian nggak stres sama TKA itu karena kalian melakukan hal-hal yang kalian suka. Seperti itu. Kira-kira terjawab atau kamu mau nanya lagi? Kamu mau nanya? Kamu udah terjawab ya? Oke, terima kasih. Kakak kan bilang kalau misalnya jangan ikut pergaulan bebas, Iya. rokok, tawuran gitu kan. Iya, betul. Terus kan gurunya kan udah dikasih kesempatan. Kalau misalnya dia ngulangin apa gimana? Iya, betul. Bagus pertanyaannya. Kalau misalnya misalnya kamu nih, kamu punya teman ya, gampangnya. Misalkan dia nakal sama kamu, terus kamu tegur dia dan akhirnya dia minta maaf, ya pasti kamu maafin dong, karena baru sekali, udahlah mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau misalkan udah 2 kali, 3 kali, 2 kali, kamu pasti akan merasa jengkel dong. Ih, ini anak nggak berubah nih, kemarin udah dimaafin masih nggak berubah. Tapi boleh deh, aku maafin lagi. Kalau udah ketiga, namanya udah kelewatan. Ya, udah nggak bisa, ya itu tergantung dari kalian. Cuma yang namanya di sekolah pasti ada regulasi atau ada limit, dimana batas itu misalkan 3 kali anak itu melakukan kesalahan dia harus dikeluarkan, misalkan itu ada fatal ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ngulangin berkali-kali, itu namanya dia nggak bisa dikasih kesempatan, namanya kayak apa ya, minta jantung, lupa. Itu dikasih hati minta jantung, bener kayak gitu kurang lebih ya. Kira-kira menjawab gak pertanyaannya? Kalau misalnya berkali-kali ya pasti dikeluarin, karena kan kita mengusahakan agar dia tidak dikeluarin kan, tapi dia masih mengulangi kesalahan yang sama, ya berarti dia nggak bisa ditolong. Seenggaknya kita sebagai guru BK udah mengusahakan agar anak tersebut tidak dikeluarkan. Sudah menjawab? Oke, karena ada 2 pertanyaan, nanti kamu jadi berdua ya. Nanti pas istirahat boleh kita ke bawah mau jadi apa. Oke, selanjutnya karena udah selesai, aku tutup ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.